Selamat pagi. Coba kopinya yang sudah punya boleh diangkat dulu semuanya. Supaya menunjukkan bahwa ibu-ibu semua ada bersama dengan saya hari ini. Pastikan semua kopinya sudah diangkat. Iya, luar biasa. Pagi hari ini Bibleco ditemani kopi se-Indonesia. Selamat pagi, senang sekali kita bertemu hari ini. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya. Setelah sekian lama ada jeda, akhirnya kita kembali lagi di acara Bible and Co. Nah, pagi hari ini senang sekali karena kita ada punya topik baru. Ibu-ibu semua sudah terima bukunya belum? Sudah terima? Kalau sudah terima bukunya, mari kita lihat sama-sama judulnya hari ini. Coba boleh disebutkan bersama dengan saya, supaya saya bisa mendengar suara ibu-ibu juga semua. Kita baca judulnya saja ya, yang besar itu ya, boleh? 1, 2, 3. Aku curiga kepada Tuhan. Nah, itulah tema kita sepanjang beberapa kali pertemuan di Bible and Co hari ini. Aku curiga kepada Tuhan. Nah, topik ini topik yang menarik sekali. Karena sebetulnya topik ini banyak terjadi atau dialami oleh kebanyakan dari kita. Bahkan kita yang menjadi orang Kristen lama, seringkali kita ini juga pernah curiga kepada Tuhan. Betul atau betul? Betul ya? Nah, kalau bicara tentang curiga kepada Tuhan, tentu saja ini perasaan yang sebetulnya sama saja dengan kita ini sedang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saya sendiri pernah mengalami curiga kepada Tuhan. Apalagi kalau kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita mengalami kondisi yang buruk. Rasanya bertubi-tubi, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Itu langsung muncul perasaan curiga kepada Tuhan. Yang pertama dicurigai Tuhan, kenapa ya? Apa Tuhan ini tidak sayang aku lagi ya? Kenapa ya? Apa Tuhan ini kurang mengasihi aku ya? Atau Tuhan ini tidak bisa menolong aku ya? Seringkali perasaan itu muncul. Nah, hari ini kita akan membahas topik aku curiga kepada Tuhan ini bersama seorang narasumber. Narasumber ini narasumber yang banyak sekali mengajar saya, membantu saya untuk mengerti firman Tuhan. Nah, tanpa saya panjangkan lagi, mari kita sambut narasumber kita pagi hari ini, Bapak Betuel Himawan. Hari ini seru ya. Moderatornya istrinya sendiri. Jadi wawancara kepada suami sendiri. Tapi boleh saya info ke ibu-ibu semua. Karena sebetulnya kalau di rumah sebetulnya saya ini sering sekali juga wawancara suami saya. Dalam hal belajar firman Tuhan. Karena saya merasa ada banyak hal yang saya perlu pelajari. Dan hari ini secara live kita bisa belajar sama-sama dari Pak Betuel. Selamat pagi Pak Betuel. Selamat pagi Ibu Syuling. Saya panggil Pak Betuel ya, harus dipanggil Pak Betuel katanya Bu Lili. Kalau enggak nanti dia marah. Nah, topik kita pagi hari ini aku curiga kepada Tuhan. Sebelumnya, sebelum mulai boleh saya tanya ya, pernah enggak curiga kepada Tuhan? Berkali-kali. Berkali-kali loh. Ternyata pendeta juga pernah curiga kepada Tuhan. Berkali-kali. Jadi kalau ibu-ibu semua di sini curiga kepada Tuhan, pernah mengalaminya, itu berarti semuanya normal. Ya, berarti semua boleh bilang puji Tuhan. Saya masih normal. Nah, kemudian kalau kita bicara topik curiga kepada Tuhan, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang pasti pertanyaan ini sangat sering ada di pikiran kita, bahkan itu ada di pikiran saya, bahkan saya yakin ada di pikiran banyak dari kita. Pertanyaan itu begini, kalau Allah itu baik, Allah itu maha kuasa,
kenapa kok Tuhan itu mengizinkan kejadian-kejadian yang buruk itu terjadi kepada hidup kita? Kan selalu kita ngajar anak-anak nih ya, bahkan kita diajar di gereja, Tuhan itu baik, Dia maha kuasa, Dia maha tahu. Tapi kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, kenapa kok Tuhan itu mengizinkan ada banyak kejadian buruk menimpa orang percaya? Boleh dijawab, Pak? Kalau di rumah pertanyaannya nggak pernah sulit. Di sini pertanyaannya sulit-sulit ya. Ya, ini pertanyaan yang wajar ya ditanya. Kalau Tuhan baik, kenapa Dia tidak menolong aku gitu ya? Kita seringkali mencurigai Tuhan. Tuhan itu berkuasa tapi tidak baik. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, sebaliknya Tuhan bisa saja baik namun tidak berkuasa menolong kita. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul dalam hidup kita. Kalau Tuhan baik, kenapa Dia tidak nolong aku? Berarti Dia nggak baik dong. Atau sebaliknya, kalau Tuhan baik tapi Dia tidak menolong aku, jangan-jangan Tuhan tidak mampu menolong kita. Ya, nah, betul. Yang perlu kita betulkan dulu mungkin pemahaman kita tentang yang disebut dengan Allah itu maha kuasa. Menjawab pertanyaan ini tentu agak sulit Bu Syuling, tidak hanya sekedar jawabnya, kok agak kaku juga ya manggilnya Bu Syuling ya. Agak sulit jawabnya, kenapa? Karena biasanya orang yang bertanya seperti itu yang sedang punya masalah. Ya. Nah, kalau orang lagi punya masalah, sebenarnya yang dibutuhkan bukan jawaban-jawaban secara pengetahuan atau akademis atau informasi gitu ya. Mungkin lebih baik saya memilih untuk menemani, berdoa bersama sambil Tuhan sendiri yang berbicara secara langsung dalam hidup orang yang sedang bertanya, sedang menghadapi masalah seperti itu. Tetapi kita perlu memikirkan secara informasi, secara informatif, kita juga memahami yang disebut dengan Allah yang maha kuasa itu sebenarnya apa begitu ya. Itu yang perlu kita betulkan dulu. Setidaknya ada dua. Allah yang maha kuasa itu mampu dan mau melakukan apa saja kecuali. Tolong ibu-ibu di garis bawahi kata kecuali. Allah itu memang maha kuasa. Kecuali ia akan melakukan segala sesuatu, ia mampu melakukan segala sesuatu, ia mau melakukan segala sesuatu kecuali yang bertentangan dengan sifatnya. Oke, Ya, perlu itu. digaris bawahi ya kayaknya. Ini kata highlight yang penting supaya kita tidak salah paham ya tentang apa yang dimaksud Allah Maha Betul. Kuasa itu. Karena Betul. seringkali dipahami kalau Allah Maha Kuasa itu berarti Dia bisa melakukan segala sesuatu. Ya, beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah di Shine Ladies Fellowship ada bahasan materi tentang boundaries, tentang batasan-batasan begitu ya. Perlu kita sadari ibu-ibu sekalian bahwa Tuhan itu juga punya batasan. Pelan-pelan, saya pelan-pelan di sini karena takutnya nanti ibu-ibu salah terima dan katakan, wah Pak Betuel ini ngajarin bahwa Allah tuh enggak maha kuasa gitu ya. Allah itu kan harusnya tidak terbatas. Tetapi justru pagi hari ini saya mau berikan, Alkitab menceritakan bahwa Allah itu juga punya batasan. Tetapi ingat, yang membatasi Allah itu bukan sesuatu yang di luar Allah atau yang eksternal. Yang membatasi Allah adalah dirinya sendiri. Sifatnya sendiri, hakikatnya sendiri. Contoh misalnya ya, Ibrani 6 ayat 18. Dikatakan demikian, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Ya, batasan dari yang Allah dalam diri Allah itu adalah hakikatnya adalah Allah yang tidak bisa berdusta. Jadi kalau dikatakan Allah itu bisa melakukan segala sesuatu, betul, yes. Tetapi Allah bisa melakukan segala sesuatu kecuali Allah tidak bisa berdusta. Ya. Oke, bisa dimengerti. Bisa ngerti ya. Jadi ini tolong diselesaikan dulu. Jadi kita tidak bisa nuntut Tuhan. Oh, misalnya minta maaf. Di sini siapa ibu-ibu yang bisnis, yang punya bisnis? Boleh angkat tangan, ibu-ibu yang suka bisnis. Ada ya beberapa yang punya pasti bisnis ada, ya. Pasti ada. Nah di dalam dunia bisnis kita itu selalu punya pilihan, oke? Melakukan sesuatu dengan jujur, apa adanya, atau kita melakukan dengan curang. Ya. Ya, katanya kalau di dunia itu kalau jujur maka ajur, bahasa Jawanya begitu ya, betul ya. Kalau jujur tuh kita ajur, katanya begitu. Nah, tetapi begini, pada waktu kita ini dalam melakukan segala sesuatu itu dengan kecurangan dan kemudian kecurangan kita itu membuat kita punya masalah,
Misalnya kita harus berhadapan dengan hukum, ya, atau kita berhadapan dengan kita akhirnya jadi punya musuh gitu ya. Nah, pada waktu kita curang dan kita menghadapi masalah, lalu kita nangis-nangis, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, Tuhan tolong bela aku Tuhan, aku dimusuhi, aku menghadapi masalah seperti ini. Lalu tiba-tiba sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan tidak jawab doa kita, lalu kita mulai curiga sama Tuhan. Loh kan, tuh kan, Tuhan tidak baik kan? Atau Tuhan tidak bisa nolong aku kan? Berarti Tuhan tidak maha kuasa? Tunggu dulu, sabar dulu. Jangan curiga dengan Tuhan seperti itu. Ya. Karena tadi Allah bisa melakukan segala sesuatu kecuali dia tidak bisa curang. Dia tidak bisa merestui juga sesuatu yang sifatnya curang. Jadi tolong pahami ini dulu. Pada waktu kita berdoa, Allah itu pasti berkuasa. Tetapi dia kecuali itu bertentangan dengan dia tidak akan melakukannya. Itu yang pertama. Ya, betul. Ya. Setuju. Lanjut yang kedua. Boleh. Kita lanjut kedua, langsung oke. yang kedua. Ada 2 pembahasan. Yang kedua yang perlu kita betulkan dulu dari cara kita memandang Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang maha kuasa itu mampu dan mau melakukan apa saja yang sesuai kehendaknya. Tadi yang pertama, Allah yang mampu dan mau melakukan segala sesuatu, tapi dia tidak bisa berlawanan dengan karakternya sendiri. Betul. Kalau dia kudus ya dia tidak bisa melakukan hal yang tidak kudus. Yang kedua, tambahan yang pertama itu misalnya gini, ada pertanyaan ya, ada kalau di YouTube itu yang suka lihat YouTube atau di TikTok viral tuh, ada pertanyaan begini, kalau Allah itu maha kuasa, bisa nggak dia menciptakan batu yang begitu besar sampai dia sendiri nggak bisa memikulnya? Wah, itu pertanyaan sulit dijawab ya. itu pertanyaan banyak anak-anak hari ini ya. Anak-anak remaja khususnya banyak ya. gitu ya. Mereka mempertanyakan Tuhan. Allah yang maha kuasa itu bikin batu yang begitu besar, sampai batu yang besar itu tidak bisa dia pikul sendiri. Nah jawabannya bagaimana? Jawabannya Allah mampu dan mau melakukan segala sesuatu kecuali bertentangan dengan dirinya sendiri. Loh kok kalau gitu jawabannya Pak Beto? Jawabannya begini, Allah mampu enggak membuat batu yang besar sampai dia enggak bisa pikul sendiri? Pertanyaannya adalah untuk apa? Gini. Untuk apa? Untuk apa dia bikin batu yang seperti itu yang dia sendiri? Untuk apa? Artinya apa? Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat bijaksananya dia. Ya, Allah itu bijaksana, dia ngerti itu enggak perlu buat dia lakukan. Jadi sekali lagi Allah itu maha kuasa, ya, dia bisa lakukan sesuatu kecuali itu bertentangan dirinya sendiri ya. Yang pertama ya. Yang kedua, Allah yang maha kuasa itu mampu dan mau melakukan apa saja yang sesuai kehendaknya. Itu garis bawahnya. Yang kedua, sesuai kehendaknya. Dia mau, dia mampu melakukan segala sesuatu tapi sesuai kehendaknya. Nah, betul, ini menarik sekali. Saya pakai dasar firman-Nya ini ya, Mazmur 115 ayat 3. Mazmur 115 ayat 3 itu dituliskan demikian. Allah kita di surga, ia melakukan apa saja yang Betuel kehendaki. Itu Alkitab saya bunyinya begitu. Halo? Alkitabnya Coba dibaca, coba supaya dilihat Alkitabnya. Ibu-ibu tidak tersesat ya. Iya, coba tolong Alkitabnya dilihat ya. Mazmur coba dilihat Mazmur 115 ayat 3. 115 ayat 3, Mazmur. Karena katanya ini ya Bu Juling ya, ini namanya Bible and Co. Jadi pasti bawa kopi dan bawa Alkitab kan di sini. Harusnya ya, kalau belum ada Alkitab, tolong di-download sekarang Alkitabnya. Kalau nggak muat, tolong Shopee-nya dihapus, Tokopedia dihapus. Sulit. Ibu-ibu bisa melakukan segala sesuatu kecuali menghapus Shopee. Loh, nggak boleh, harus dihapus kalau gitu. Iya. Ngomong-ngomong, ibu-ibu itu memang benar katanya gampang curiga sama Tuhan loh. Mau tahu alasannya? Kenapa? Karena walaupun Tuhan itu pandai melukis senja. Wah, ini sedikit berpuisi ya. Walaupun Tuhan itu pandai melukis pelangi, kan katanya indah begitu ya. Tapi satu kali ketika ibu-ibu itu melihat cermin, dia katakan, Tuhan tidak pandai melukis alisku. Maka alisnya dihapus dan dia gambar ulang alisnya. Oh, ada yang tepuk tangan ya, ada yang tepuk tangan. Nah, itu sepertinya pengalaman istrinya yang pertama kali belajar melukis alis. Dan makanya sebenarnya ibu-ibu lebih maha kuasa daripada Allah.
Alis saja dilukis ya. Alis saja katanya Tuhan nggak bisa Tuhan. Aku aja yang melukis alis ya. Balik ke situ ya, Mazmur 115 ya. Betul, apakah di situ dikatakan Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya, apa yang bukan dikehendakinya. saya kehendaki. Iya, betul ya. Bukan apa yang dikehendaki Syuling, bukan apa yang dikehendaki Betul, Ya. tapi dikehendakinya. Nah, dari ayat ini kita lihat ibu-ibu sekalian bahwa tidak ada faktor di luar Allah yang mampu, yang bisa memaksa Allah itu untuk melakukan sesuatu. Tidak bisa. Ya. Tidak ada yang bisa Tidak memaksa bisa. Allah. Ya. Kita pun tidak bisa memaksa dia mengikuti semua yang kita mau. Kalau dia mesti mengikuti semua yang kita kehendaki. Kalau Tuhan kamu harus nurut Betuel. Betuel maunya begini, Tuhan harus lakukan. Tuhan aku butuh ini, Tuhan sediakan. Maka dia bukan Allah. Ya. Ya, dia Saya Allah yang lemah Allahnya. kan itu. Saya Allahnya Betul. ya. Itu yang terjadi. Allah berhak menunjukkan kuasanya, tapi juga Allah berhak menahan kuasanya. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena Allah yang berkuasa bukan kita. Inilah yang mesti kita pelajari, yaitu mengenali kehendak Tuhan sehingga kita bisa peka akan karyanya di dalam hidup kita. Nah ini menarik, mengenal. Berarti yang kedua Allah mau, dia juga mampu melakukan segala sesuatu, tapi sesuai kehendaknya. Betul. Nah pertanyaan berikutnya berarti, ini menarik. Kalau bicara tentang kehendak Tuhan, pasti kita juga bertanya, bahkan anak-anak ini banyak sekali bertanya tentang hal ini. Kalau begitu, kehendak Tuhan itu sebetulnya seperti apa? Karena kan Tuhan mau dan dia mampu melakukan segala sesuatu tetapi sesuai kehendaknya, Ya, ya kan? ya. Lalu kehendak Tuhan itu yang seperti apa supaya kita ini bisa tahu bahwa pada waktu kita mengalami kejadian buruk, oh ini kehendak Tuhan, oh ini bukan kehendak Tuhan. Gimana kita bisa tahu? Wong saya lagi mengalami keadaan buruk kok mungkin ini kehendak Tuhan. Tapi gimana caranya kita tahu Oke. ini kehendak Tuhan atau bukan? Ya, ini yang dipelajari di buku ya. Nanti ibu-ibu akan lihat di buku ini ditulis Oh iya dengan baik ya. boleh. Jadi kehendak Tuhan. Jadi Nah, nanti ibu-ibu pulang boleh baca buku itu kembali di rumah ya. Kerjakan ada isian-isian itu saya pikir akan membantu kita untuk mereview apa yang kita pelajari hari ini di Bible & Co. ya, hari ini gini Bu Syuling, hari ini mungkin saya mau cuman garis bawahi dua hal saja, yaitu tentang natur. Natur itu sifat alami Sifat. ya. Sifat alami dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sifatnya apa gitu. Yang pertama dasarnya kita bisa lihat di dalam Roma 12 ayat 2 ya. Roma 12 ayat 2. Di situ ada dorongan untuk kita ini mempersembahkan tubuh kita, jangan terkamiri, jangan dipengaruhi oleh dunia supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Nah, Ya. kemudian Rasul Paulus di Roma 12 ayat 2 itu menyebutkan natur dari kehendak Allah. Natur kehendak Allah atau sifat alami kehendak Allah itu selalu baik, selalu berkenan, dan selalu sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Betul. Menurut Roma 12 ayat 2. Oke. Menurut Rasul Paulus, yang disebut kehendak Tuhan itu selalu baik, berkenan kepada Tuhan, dan sempurna. Ya, Oke. itu yang perlu kita ingat. Jadi pada waktu kita menjalani kehidupan ini, pada waktu kita harus buat keputusan atau kita dipertemukan beberapa pilihan, maka panduan pertama kita harus tanya, apakah ini baik? Apakah ini berkenan? Apakah ini sempurna? Ya, baik menurut Tuhan, berkenan, Tuhan terima yang kita pilih itu Tuhan senang, dan sempurna. Nah, yang pasti yang kita naik tentang sempurna itu artinya apa? Ya, Ya, boleh dijelaskan ya. saya jelasin boleh ya. Yang dimaksud dengan sempurna itu di dalam pengertian begini, Tuhan itu selalu punya agenda menyempurnakan hidup kita. Ya. Jadi kehendak Tuhan adalah kita ini nanti didapati pada waktu kita menghembuskan napas terakhir, kita ini didapati sempurna seperti Yesus. Itu tujuan hidup kita. Ya, tujuan hidup kita bukan menjadi orang yang punya prestasi A, B, C, D. Tidak seperti itu. Tetapi justru yang Tuhan inginkan adalah pada waktu kita kembali ke Tuhan, kita didapati sempurna dan disempurnakan jadi seperti Yesus. Yang kedua, Tuhan juga ingin rencana Tuhan bagi Betuel, bagi Syuling, bagi ibu-ibu semua itu terwujud sempurna dalam hidup kita. Misalnya, saya secara khusus dipanggil untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Maka Tuhan ingin panggilan saya itu dijalani dengan sempurna.
Tugas saya membawa jemaat Tuhan untuk betul-betul mengenal Tuhan. Dan itu harus diwujudkan sempurna dalam hidup saya. Itu yang disebut kehendak Tuhan. Ya, mungkin pelan-pelan saya kasih contoh aja ya, kasih contoh. Boleh. Ya, kasih contoh boleh ya. Biar lebih jelas ya. Lebih jelas. Misalnya kalau kita baca Alkitab di dalam Kisah Rasul 6, Kisah Rasul 7, kita akan ketemu seorang yang namanya itu Stefanus. Ya. Stefanus. Ingat ya, di sekolah minggu waktu pelajaran itu masuk atau bolos? Istri saya nggak pernah bolos, saya yang sering bolos sekolah minggu. Ya, waktu Stefanus dicatat dalam Alkitab itu, Stefanus itu dicatat mengalami kondisi buruk. Ya, ibu-ibu pasti pernah baca itu. Stefanus pada waktu itu dihadapkan dia akan mati di rajam batu. Ya, dilempar batu itu saya pastikan tidak enak. Ya, dan dikatakan dia martir sampai mati. Nah, menariknya adalah kalau kita membaca kitab Kisah Rasul pasal 6 itu dimulai dengan catatan Stefanus itu melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kalau saya hari ini adalah hamba Tuhan sekelas Stefanus, Betuel itu seperti Stefanus, pasti saya dicari sama banyak orang. Iya. Ya betul ya. Kenapa? Dicari. Karena melakukan mujizat. Minta kesembuhan, minta uang banyak, Betul. minta pabrik saya ditambah, minta emas saya ditambah. Stefanus bisa melakukan itu. Dicatat dia melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Tetapi yang menarik adalah pada waktu dia diperhadapkan untuk mempertahankan imannya di depan pemimpin-pemimpin agama yang membenci Yesus dan pengikutnya pada waktu itu, tiba-tiba kemampuan Stefanus atau karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya untuk bisa melakukan mujizat dan tanda ajaib hilang. Orang-orang yang, saya bayangkan ya, orang-orang yang mau melempar Stefanus dengan batu itu. Harusnya ada mujizat terjadi ada mujizat. Ya. Batunya mengsle gitu. Batunya ya kayak kalau film yang lama Matrix itu ya. Gitu lah, gitu ya. Batunya lewat sebelah sini harusnya atau ya. Stefanus bisa ngutuk kan. Kamu berani ngelawan hamba yang diurapi, tak kutuk kamu jadi kodok kan bisa gitu ya. Bisa jadi, bisa harusnya. jadi ya. Tetapi Stefanus tidak melakukan itu. Stefanus bahkan tidak menunjukkan kuasa karunia yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidupnya. Iya. Ya, pernah bertanya seperti itu. Dia sepertinya memberikan dirinya pada waktu dia dilempari batu. Bukannya dia ngomong sama Tuhan, aku sudah melayani engkau dengan begitu setia. Hari ini tunjukkan kuasamu. Tunjukkan malaikat-malaikatmu berperang bagi aku. Walaupun 1000 rebah di kananku. Walaupun 100 rebah di kiriku. Terbalik ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh aku. Harusnya begitu ya. Harusnya ya. Stefanus berdoa seperti itu? Tidak. Enggak. Ini adalah contoh kehidupan yang betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Wow. Saya ambil contoh yang paling ekstrim dari kehidupan Stefanus ya. Kenapa begitu? Dia tidak menggunakan karunia mujizatnya untuk meloloskan diri dari hukuman. Tetapi dia melihat pada waktu dia harus diperhadapkan dengan pemimpin-pemimpin agama yang mau menghukum dia. Dia tahu ini kehendak Tuhan yang harus dia hadapi. Ini kehendak Tuhan yang harus dia lalui. Dan dia berani berkata, ini kebaikan buat aku. Sulit sekali loh. Sulit ya? Sulit. Bisa nggak kalau, saya bayangkan kalau saya yang di sana jadi Stefanus, saya mungkin sudah melarikan diri. Saya bilang, saya enggak kenal siapa Yesus. Jadi seperti Petrus. Iya mungkin ya, mungkin. Saya membayangkan enggak mudah sekali loh. Betul. Sudah terkenal, hebat, dikenal, melakukan mujizat dan sebagainya. Hari itu rasanya cuma ngomong aja harusnya bisa. Tuhan bisa menjawab doa. Tapi hari itu Stefanus bisa tidak berkata bahwa ketika dia dilempari batu, dia tidak membela dirinya, dia tidak marah kepada Tuhan. Itu sesuatu yang sangat sulit. Ya. Memang ini ekstrim sekali ya kelihatannya. Tetapi saya pikir ini real dalam hidup kita. Seringkali kan kita juga seperti itu ya. Ketika kita pikir kita sudah melakukan apa yang benar, apa yang baik. Terus kemudian tiba-tiba sepertinya kok malah hasilnya tidak baik. Betul. Itu sesuatu yang sulit sekali. Tapi betul tadi yang dikatakan ya. Stefanus tahu kehendak Tuhan. Ini yang gini, Bu Suling. Seringkali ada orang tanya gini, Pak berarti sesuatu yang buruk itu juga merupakan kehendak Tuhan. Ah ini jawabnya perlu hati-hati, betul ya. Kan itu sesuatu yang buruk yang menimpa itu apakah betul itu selalu kehendak Tuhan atau belum tentu? Ya. Kalau saya tidak berani menjawab, ya itu pasti kehendak Tuhan. Tapi saya mau mengajak sesuai dengan yang firman Tuhan katakan,
seperti yang Stefanus hadapi, ini sesuatu yang buruk buat Stefanus. Yang harusnya Stefanus bisa skip, bisa menolaknya. Tetapi justru di dalam situasi yang buruk seperti itu, Stefanus bisa melihat ini kehendak Tuhan yang harus dia hadapi. Kenapa? Karena dia lihat itu baik di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu ini yang berkenan bagi Tuhan. Buktinya apa? Buktinya pada waktu dia ngalami itu, surga terbuka dan dia melihat Yesus berdiri. Berkenan kepada apa yang Stefanus lakukan. Tetapi yang ketiga yang sangat penting adalah Stefanus bisa disadarkan bahwa melalui peristiwa ini dia sedang disempurnakan jadi seperti Yesus. Ini yang saya rasa seringkali lupa. Saya sendiri seringkali lupa kalau kejadian buruk menimpa langsung berpikirnya yang curiga tadi kepada Tuhan. Lupa kalau bahkan kadang Tuhan itu memberikan kejadian buruk tujuannya adalah supaya saya disempurnakan menjadi seperti Kristus. Betul. Supaya saya punya karakter seperti Kristus. Ya, betul sekali. Sehingga kalau kita akhirnya membaca akhir kisah dari kehidupan Stefanus, maka Stefanus bisa berkata, pada waktu saya bayangkan ya, itu batu saya nggak tahu segede apa gitu ya, menimpuk kepalanya gitu ya. Wah ini jangan dicoba ke saya. Ini enggak stone proof. Jangan nanti saya dikutuk jadi kodok. Saya tidak akan menggunakan karunia itu. Kayak Stefanus. Bang. Dan saya bisa bayangkan di tengah Stefanus dirajam batu itu. Mungkin yang terbayang dalam benak Stefanus adalah ketika Yesus ditusuk lambungnya. Ketika Yesus harus menanggung derita di atas kayu salib. Dan Yesus bisa berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Stefanus bisa ngomong yang sama. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow. Itulah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Bahkan kalau itu sepertinya buruk di mata dunia. Dia ambil itu, dia tahu itu kehendak Tuhan. Itulah yang membuat Stefanus bisa yakin. Dia menghadapi situasi yang buruk sekalipun dengan keyakinan. Kalau ini adalah kehendak Tuhan yang baik, kalau ini adalah kehendak Tuhan yang berkenan, dan kalau ini adalah kehendak Tuhan yang sempurna untuk menyempurnakan hidupnya jadi seperti Yesus, dan supaya tujuan Tuhan terwujud di dalam hidupnya, dia katakan yes kepada kehendak Tuhan. Wow, ya jadi dengan ini, dari Roma 12 ayat 2 ini kita bisa tahu natur kehendak Tuhan. Betul. Ya. Sifat kehendak Tuhan itu yang pertama baik, yang kedua berkenan, yang ketiga sempurna. Selalu tujuannya menyempurnakan kita untuk menjadi seperti Kristus. Jadi kalau tadi saya balik ke pertanyaan awal sedikit ya, kalau Tuhan baik, kalau Tuhan berkuasa, kenapa dia tidak menolong kita? Bukan dia tidak baik, bukan dia tidak berkuasa, dan bukan dia tidak mau menolong kita. Tetapi seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, tujuannya supaya kita satu kali disempurnakan menjadi seperti Kristus. Betul. Dan kehendak Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Setuju sekali. Wow. Ya. Itu natur yang harus kita ingat ya. Ya. Sekali lagi Allah yang Maha Kuasa itu melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Dan kehendak Tuhan itu selalu baik, berkenan, dan untuk menyempurnakan kita. Itu untuk kita ngecek ya. Apakah kejadian buruk yang menimpa kita itu selalu baik, berkenan, Tuhan berkenan dan sempurna. Ada lagi enggak? Kira-kira ciri-ciri yang bisa kita pahami sehingga pada waktu ibu-ibu semua mengalami masalah keadaan yang buruk, kita bisa tahu, oh ini kehendak Tuhan. Aku akan kuat melewati karena Tuhan menolong gitu ya. Supaya setiap ibu itu bisa berkata demikian. Kira-kira apa lagi? Ada, yang kedua ada, tetapi yang pertama kalau boleh kasih tips ya Bu Siling ya. Karena orang yang bisa mengenali kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan sempurna itu sebenarnya kita sudah punya sumbernya. Yaitu bacalah Alkitab. Ya, karena di Alkitab itu sudah lengkap kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Jadi kalau sebetulnya saya simpulkan gini, kalau mau tahu kehendak Tuhan yang persis sempurna, baca Alkitabmu dengan suara yang keras, gitu ya. Betul. Siapa di sini yang mau dengar suara Tuhan? Siapa ayo yang mau mendengar suara Tuhan? Mau dikasih tahu tipsnya? Oke, tipsnya adalah baca Alkitabmu dengan suara yang keras. Itu suara Tuhan buat dirimu. Betul, setuju. Setuju ya. Tidak ada yang lain karena Alkitab kita betul-betul sempurna pemberian dari Tuhan buat kita ya. Betul, iya.
Itu tips yang pertama. Jadi tidak usah bingung cari dari sana, sini, Stefanus yang lain gitu ya. Bahkan Stefanus saja dia sudah memberikan contoh ya. Dia hidup hanya dengan firman Tuhan. Itu cukup buat dia. Oke. Yang kedua sekarang ya. Yang kedua, kehendak Tuhan. Kalau pertama tadi kehendak Tuhan itu selalu baik, berkenan dan sempurna, menyempurnakan hidup kita. Maka yang kedua, kalau kita perhatikan di Yeremia 29 ayat 11, maka dikatakan, ini menarik ayatnya. Mungkin beberapa ibu-ibu hafal dengan ayat ini. Aku tahu bahwa dalam diriku, kata Tuhan, tidak ada rancangan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Ini ayat hafalan. Ayat hafalan ya. Selalu diklaim berkali-kali. Diklaim berkali-kali. Memberikan kamu masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Makanya tempat ini diberi nama Gereja Masa Depan Cerah. Ini sesuai dengan janji Tuhan. Ya. Masa depan kita cerah gitu ya. Amin. Siapa yang di sini percaya masa depannya cerah? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau enggak angkat tangan nanti masa depannya MDC, masa depan curam. Loh. MDC harusnya masa depan cerah, bukan curam ya. Oke. Siapa yang masa depannya cerah angkat tangan? Nah, sudah takut, mulai takut. Harus cerah, bukan curam ya. MDC-nya jangan sampai salah membuat kepanjangan ya, masa depan cerah. Nah, yang menarik ibu-ibu sekalian, Yeremia 29 ayat 11 itu, Bu Juling, itu ceritanya begini. Kalau kita baca pasal yang sebelumnya, ya pasal ke-27, 28, kita akan temukan Yeremia itu satu kali sama Tuhan disuruh bikin kuk. Kuk itu seperti kayak kayu yang ditaruh di beban ya, ditaruh di pundaknya. Dan dia disuruh bawa kuk itu kemana-mana. Dan kemudian Tuhan punya tujuan untuk Yeremia ini memberikan pesan kepada orang Yehuda, kerajaan Yehuda, bahwa mereka akan dijajah oleh Babel. Ya, karena dosa-dosa mereka orang-orang Yehuda, maka Tuhan akan mendisiplin mereka akan dibuang dan dijajah di Babelonia. Dan itu terjadi dalam hidup mereka. Jadi Yeremia itu kemana-mana bawa kuk kayu. Kayak gitu. Melambangkan, diajari untuk pelambangan gitu. Betul, ya. Nah, kemudian di pasal 28 tiba-tiba ada nabi yang lain yang muncul. Namanya Nabi Hananya. Nabi Hananya itu tiba-tiba ngomong sama orang Yehuda dan dia ngomong begini, aku membawa pesan Tuhan. Dia tiba-tiba menyampaikan satu nubuatan. Dan dia katakan begini, Tuhan berkata kepada kalian, hei bangsa Yehuda, dalam 2 tahun Tuhan akan melakukan pembalikan, Tuhan akan menyelamatkan kalian, Tuhan akan memulihkan Yehuda. Wah, ini penghiburan. Penghiburan. Kita pasti suka kan? Suka kalau jadi janjinya itu baik buat kita, nubuatan itu baik buat kita, langsung diklaim. Amin. Amin. Pasti saya percaya bangsa Yehuda pada waktu itu pilih Hananya. Ya kan? Pasti, harusnya ya. Ketika mendengar Hananya bernubuat seperti itu, Yeremia ngomong begini. Yeremia menertawakan Hananya. Betul lah Tuhan ngomong sama kamu. Jangan-jangan Tuhan yang salah gitu. Ketika melihat itu, Hananya itu emosi, nabi Tuhan yang dia berkata mendapat suara Tuhan yang menubuatkan ini, emosi, dia ambil kuk kayu yang ada di Yeremia itu dipatahkan kuk kayunya. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bela Yeremia dan Yeremia katakan, Yeremia kalau kuk kayu itu dipatahkan, aku akan ganti kamu dengan kuk dari besi. Supaya Yehuda sadar betul itu adalah kehendakku bahwa kamu bangsa Yehuda akan aku disiplin dan aku buang ke Babel selama 70 tahun. Tadi penghiburan Nabi pertama cuma 2 tahun. 2 tahun selesai. Ini Yeremia 70 tahun. Dan dari itulah muncullah ayat Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan, aku tahu rancanganku bukan kecelakaan tapi damai sejahtera dan itu memberikan kamu penuh harapan, masa depan yang baik yang penuh harapan. Jadi ayat itu justru dipakai Yeremia untuk memperkuat ketetapan kehendak Tuhan bahwa orang Yehuda akan 70 tahun didisiplin di bangsa Babel. Nah, cuman minta maaf seringkali ayat ini dipakai untuk klaim kita punya kondisi buruk, lalu kita berdoa, kita dilepaskan dari masalah. Otomatis aja ya. Tuhan kau tahu rancanganmu damai sejahtera, aku tidak akan mengalami kecelakaan. Tuhan lepaskan aku.
Kalau kita baca pelan-pelan konteks pada waktu itu justru ayat itu mendorong umat Tuhan itu untuk bisa menyerahkan hidupnya kepada kehendak Tuhan yang baik, benar, dan sempurna. Nah, jadi harus hati-hati ini ya. Harus hati-hati. Ibu kalau klaim ayat ini hati-hati ini. Hati-hati. Ya. Jangan-jangan Tuhan tidak kasih 2 tahun tapi 70 tahun. Waduh, langsung semua tidak jadi klaim ini ayat ini. Saya mau tanya, kira-kira kalau di sini ada Hananya yang bawa pesan Tuhan seperti tadi, dan di sini Cuman ada 2 Yeremia. tahun. Yang sini Yeremia 70 tahun. Yang sini disiplin 70 tahun. Yang ini beritanya dibebaskan, kamu akan baik-baik. Yang di sini tunggu, kamu harus sabar disiplin Tuhan. Kira-kira ibu-ibu pilih yang pesannya Hananya atau pesannya Yeremia? Ayo jujur. Hananya. Oh, pasti semua tim sebelah sini ya. Iya. Tapi masalahnya di Yeremia pasal 28 ditutup dengan cerita hukuman Tuhan terjadi atas Hananya. Hananya mati tahun itu juga. Jadi harus diuji, jangan kita buru-buru. Ya, nubuatan Hananya itu diuji dan dibuktikan bahwa Tuhan tidak bicara seperti itu. Jadi saya minta maaf hari ini kalau ibu-ibu datang, aduh Pak Betuel ini pendetanya ini kacau juga ya. Kami itu butuh penghiburan malah dikasih firman yang saya seperti berharap itu. masalah saya itu selesai sekarang Dilepaskan. ada jawaban kok malah disuruh nunggu 70 tahun di disiplin. Siapa di sini yang sedang menunggu jawaban Tuhan sudah lebih dari 5 tahun? Ada? Ada? Ada mungkin, saya yakin ada. Yakin ada ya? Oh ada beberapa yang angkat tangan. Ada yang nunggu jawaban Tuhan sudah 10 tahun, sudah cukup lama ada? Pasti ada, cuman jangan suruh angkat tangan. Sekarang dengarlah perkataan Tuhan anak-anakku, masih tunggu 70 tahun lagi. Jadi kalau Anda sudah 10 tahun, masih ada 60 tahun lagi. Ayo semua meronta-ronta. Tapi itulah bayangan yang terjadi oleh orang Yehuda pada waktu itu. Iya. Bisa nangkap ya pada waktu minta maaf. Kadang saya harus berdiri dalam kakinya hamba Tuhan. Saya minta maaf. Ada banyak hamba Tuhan. Mungkin saya juga pernah menyampaikan itu. Memberikan minta maaf. Penghiburan palsu. Minta maaf. Tetapi begini, sabar dulu. Jangan salah sangka. Jangan salah sangka dengan Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan, oke? Ya, jangan curiga dulu. Ya, jangan curiga dulu. Ya, belum selesai. 70 tahunnya belum selesai. Nah, perhatikan ibu-ibu. Perhatikan. Ayat itu yang menarik adalah begini. Tuhan itu tidak berjanji, bahkan sudah jelas, dia tidak melepaskan orang Yehuda itu dari disiplin yang memang harus mereka lakukan. Kalau engkau sudah berlaku curang, kalau engkau sudah berbalik, serong hati dari Tuhan, maka engkau harus dapat disiplin. Tuhan tegas, Tuhan jelas dalam posisi Setiap itu. dosa ada konsekuensi. Oke, itu jelas. Tetapi kamu harus menghadapi itu ya, jangan di skip. Tapi yang menarik adalah perhatikan, ayat itu bukan berjanji tentang kelepasan yang Tuhan berikan. Minta maaf, bukan pesan itu yang disampaikan oleh Yeremia. Tapi perhatikan, di situ Tuhan katakan, aku tahu rancanganku bukan mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera. Ya. Dan penuh harapan. Artinya apa? Artinya kehendak Tuhan itu selalu dibarengi dengan damai sejahtera. Ini salah satu natur dari kehendak Tuhan. Betul. Tadi ya. Natur sifat alami dari kehendak Tuhan itu selalu dibarengi damai sejahtera. Artinya bahkan pada waktu kita harus menjalani seperti orang Yehuda, seperti Stefanus, pada waktu dia harus menjalani kehendak Tuhan yang sepertinya buruk bagi dunia. Sepertinya sulit. Tadi yang ada yang ngomong, aku sudah nunggu 10 tahun dan dijawab-jawab doaku. Engkau akan melaluinya bersama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Amin. Kalau Rasul Paulus katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memerintah hati dan pikiranmu. Itu justru yang harus kita minta. Ya. Itu yang Yeremia ajarkan. Bukan Tuhan aku tolong ini lepaskan ini, Tuhan lepaskan itu. Ya, saya ketemu dalam pengalaman penggembalaan saya dengan istri, saya ketemu banyak orang-orang itu yang pada waktu konseling datang sampai kami ini ngomong, kok bisa ya orang itu ngadepi masalah kayak gitu ya. Terus ketemu lagi yang minta konseling, lah ternyata orang ini masalahnya gak seberapa, yang ini lebih sulit gitu ya. Terus ketemu lagi sama orang lagi konseling, semakin lama semakin sulit. Semakin sulit dan itu sifatnya terminal. Konseling terminal itu artinya jawabannya minta maaf kematian.
Kalau mati baru selesai masalahnya. Sampai kami, aduh Tuhan. Dan pada waktu konseling, boleh cek, saya dan istri tidak bisa janjikan, kamu akan diselesaikan, masalahmu akan selesai. Ya, kukmu itu akan dilepaskan. Tidak bisa. Tapi yang kami bisa pastikan adalah pada waktu mereka melalui semua itu, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memerintah hati. Amin. Dan yang kedua, tadi katakan memberikan harapan. Wow. Selalu sifatnya itu. Jadi natur kehendak Tuhan selalu membawa damai sejahtera dan memberi harapan. Betul. Bukan harapan palsu ya. Bukan harapan palsu. Ya, itu yang pasti. Inilah yang harus kita pahami. Makanya dalam parenting juga, misalnya kalau boleh berbagi tips tentang parenting, kita tuh kepingin punya anak-anak yang percaya diri, berpikiran positif, bukan begitu? Tapi kalau saya merasa yang perlu kita lakukan adalah latih anak-anakmu sejak dari kecil untuk bisa mengenal kehendak Tuhan. Karena kalau anak-anak kita sejak dari kecil, dia hidup di dalam kehendak Tuhan, maka damai sejahtera itu memerintah hidupnya. Maka dia akan jadi orang yang tenang menghadapi apapun juga. Bahkan dia menjadi orang yang penuh pengharapan. Wah, Saya cukup, biasa. sudah 5 menit. Susan baru datang sudah 5 menit ya. Oke, cukup. Tapi ini luar biasa sekali ya. Jadi ini akan menjadi kekuatan buat kita sebetulnya. Pada waktu kita melewati keadaan yang buruk tadi, bukan Allah tidak baik, bukan Allah tidak berkuasa, bukan Allah tidak maha tahu, justru Allah itu baik. Dia mendatangkan kebaikan bagi kita melalui keadaan yang tidak baik itu. Bahkan menyempurnakan kita menjadi seperti Kristus supaya karakter kita ini diubahkan. Tidak menjadi seperti dunia tetapi menjadi seperti Kristus. Tetapi juga Tuhan itu Tuhan yang mendatangkan rancangan yang penuh damai sejahtera. Amin. Dia maha tahu. Dia sudah tahu apa yang ada di depan kita ya. Dia sudah tahu apa yang ada di depan umatnya tadi. Kalau umatnya tidak didisiplin, Tuhan tahu akibatnya akan jauh lebih buruk. Makanya kalau kita ada dalam kondisi buruk hari-hari ini, jangan curiga kepada Tuhan. Coba katakan kepada kanan kiri, jangan curiga pada Tuhan. Jangan curiga dulu. Jangan curiga dulu ya. Sabar. Jangan-jangan memang Tuhan izinkan untuk kita disempurnakan jadi seperti Kristus. Dan pasti saya mau meyakinkan, memberikan kekuatan kepada ibu-ibu semua. Tuhan kita baik, Tuhan kita berkuasa. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu semua yang terjadi di depan kita. Kita melihatnya sedikit saja, tetapi dia bisa melihat jauh ke depan. Dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Baik. Luar biasa, terima kasih Pak Betuel. Selesai kita. Oh belum, jangan kemana-mana dulu. Baik, kita sudah selesai ada bahasan ini, tapi saya mau membuka pertanyaan kepada ibu-ibu semua yang mungkin masih galau, gelisah. Tapi aku masih begini, punya pergumulan yang mau ditanyakan seputar curiga kepada Tuhan. Kalau ada boleh langsung angkat tangan, nanti akan dibantu oleh teman-teman. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh, ayo silakan. Boleh berdiri ya, supaya kelihatan. Halo. Selamat pagi. Mau tanya, bagaimana kita tahu janji-janji Tuhan tuh yang mana yang buat kita, terus yang mana yang bukan buat kita? Bukankah waktu kita udah lahir ini, kita ada di dunia ini, kita udah ditetapkan oleh Tuhan dan kita tinggal menggenapinya saja. Makasih. Bagaimana kita tahu janji-janji itu buat saya dan bukan buat kamu? Karena kan kalau kita lahir sepertinya sudah takdir gini ya. Kita menjalani gini. Kita kan tinggal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sepertinya, terus kalau gitu buat apa? Kita ada di dunia ini gitu ya. Sepertinya Tuhan kok sudah menetapkan begitu. Boleh dijawab, ini sulit ini. Ini pertanyaannya, waduh ini sulit sekali ya. Panitia boleh enggak bisa menjawab toh? Jangan harus dijawab. Harus dijawab. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin perlu dijawab dengan cara begini, yaitu menyadari bahwa Allah yang maha kuasa itu, Allah yang menetapkan segala sesuatu itu adalah Allah yang berrelasional dengan ciptaannya.
Itu yang sangat kita harus perlu perhatikan. Bahwa Allah yang berelasional. Allah berelasional. Sehingga Allah itu pada waktu dia menciptakan manusia, dia juga memberikan kepada kita, beliau itu memberikan kepada kita kehendak bebas. Di mana kita ini bisa juga berinisiatif untuk bisa mengasihi dia. Dia bukan Allah yang menciptakan robot yang tidak bisa mengasihi dia. Di dalam seperti itulah, maka kita bisa beriman, maka dalam kondisi seperti itulah kita bisa bereaksi. Ya, di dalam kehidupan relasi kita dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saya percaya kalau tadi kita memberikan diri kita untuk mengenali kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, yang sempurna, yang penuh damai sejahtera dan penuh dengan harapan itu juga di dalam kondisi relasional. Ya, tidak bisa kita sekali paham itu, tidak bisa gitu. Hari ini kalau ditanya Pak Betuel masih mencurigai Tuhan, hari ini jujur saya sudah sulit untuk mencurigai Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu ya, istrinya menjawab. Iya. Puji Tuhan. Iya. Kenapa? Karena apakah itu hari ini terjadi begitu saja? Tidak. Dari pengalaman-pengalaman, umur 12 tahun saya kehilangan ayah, ini ada mami saya di sini, dia kehilangan suami, saya kehilangan papi saya. Saya diproses di situ, ya kan? Terus terwujud, saya sudah mengalami banyak kehilangan-kehilangan dalam kehidupan saya, yang itu membuat saya semakin mengenal kehendak Tuhan. Yang disebut baik itu seperti apa? Yang disebut berkenan pada Tuhan, yang menyempurnakan saya itu seperti apa? Dalam kondisi sulit seperti itu, janji Tuhan seperti apa yang bisa saya klaim? Itu adalah proses hidup yang saya jalani. Ya, sehingga kalau ditanya, kita bagaimana kita bisa mengenali janji yang benar atau enggak? Itu seperti kalau kita punya teman dekat. Teman dekat kita ngomong sesuatu, kita tuh bisa tahu. Pasti dia penuhi. Karena kita kenal Jadi dia. ini adalah satu proses. Ini proses satu proses perjalanan iman kita kepada Tuhan. Benar. Ya secara pribadi. Tetapi yang bisa saya pastikan adalah kalau kita mau kenal janji Tuhan yang mana itu untuk kita. Semua janji Tuhan di dalam Alkitab itu untuk engkau dan saya. Ya. Ya. Dan oleh sebab itu rugi kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu penuh janji Tuhan. Kenalilah itu dan percayalah itu untuk kita. Wow, jadi coba kanan kirinya dikasih tahu rugi loh kalau kamu enggak baca Alkitab. Sudah baca ya? Pastikan baca. Kalau kamu mau tahu janji Tuhan, ya pastikan baca Alkitab, tidak ada jalan yang lain. Dengan begitu kita akan mengenal siapa Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Ini jawabannya cukup, saya kira cukup menjawab ya, membantu kita. Ada lagi? Ada lagi, Bu-ibu? Oh silakan. Sisi kiri terus ya, sisi kanan ditunggu sebentar lagi ya. Silakan. Halo, Shalom. Shalom. Kalau Tuhan, saya mau bertanya, kalau Tuhan berdaulat, tentu tujuannya akan terlaksana. Berarti kita nggak perlu mengimankan sesuatu dong. Kan semua sudah ditentukan. Kalau Tuhan berdaulat, kita tidak perlu mengimani sesuatu kepada Tuhan gitu ya? Iya. Kalau Tuhan berdaulat, kita masih perlu beriman nggak kepada Tuhan? Sekali lagi ini pertanyaan yang tidak mudah. Ya. Penuh kecurigaan ini pertanyaannya ya. Ya, mungkin sekali lagi begini, kita sekali lagi harus menjawab itu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berelasi dengan kita. Oke, ya. Mungkin kata kunci kita untuk menjawab pertanyaan tentang kalau Tuhan berdaulat, kenapa kok seperti ini ya? Kita harus punya kata kunci bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berelasi dengan umatnya. Ya. Bahkan di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam rencana Tuhan itu, salah satu rencana Tuhan itu adalah Dia ingin anak-anaknya beriman kepada Dia sebagai Bapa. Itu kedaulatan Tuhan. Itu cara Dia untuk berelasi dengan anak-anaknya. Ya, iman itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Jadi minta maaf, iman itu bukan kita ngatur Tuhan. Halo, halo, ya. Iman itu bukan kita ngatur Tuhan. Walaupun kadang-kadang saya tahu, kadang-kadang ya sebagai suami itu kadang-kadang kalau istri sedang kepingin sesuatu atau merayu atau ya kita pasti wujudkan ya. Sepertinya dia sedang mengatur suami atau anak-anak. Anak-anak itu datang, ayo Pi, aku mau gini ya. Terus akhirnya papinya tergerak. Tetapi iman anak itu kepada bapaknya bukan dia ngatur papanya. Papanya melakukan itu karena dia mengasihi anaknya.
That's it. Gitu. Nah, iman itu sekali lagi bukan kita ngatur Tuhan. Kalau Tuhan bisa diatur, sekali lagi minta maaf, kita punya Tuhan yang lemah. Ya, dia Tuhan yang berkuasa. Tetapi iman itu ekspresi kasih kita kepada Bapa kita. Iman itu ekspresi kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, doa-doa kita itu bukan doa-doa yang kalau aku doa gini, pasti Tuhan akan tergerak. Pasti, bukan di kitanya, tapi kalau kita ngomong, kalau aku doa gini, Tuhan pasti jawab. Itu ekspresi keyakinan. Dia Bapa yang menyayangi kita. Dia Bapa tahu yang terbaik buat kita. Iman itu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Iman itu kesepakatan kita dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Berarti bukan Tuhan yang mudah disogok, tetapi karena Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Kalau hari itu kita perlu itu, ya Tuhan dengan murah hati pasti akan memberi. Makanya dia menghargai iman kita. Ya. Kalau enggak nanti dia ciptain kita jadi robot. Ayo ke kanan, kiri. Enggak begitu. Ya. Oke, baik. Bisa menjawab ya Bu ya? Oke, mari sisi kanan ada pertanyaan mungkin satu lagi ya? Pertanyaan. Oh, sebentar. Oh, ternyata dua. Ini ada tapi kanan dulu, tapi kanan sini dulu. tapi sisi kanan dulu. Oke. Tadi dulu. Setelah ini ya. Oke, boleh sana dulu. Bagaimana kita bisa yakin kalau Tuhan memiliki tujuan yang baik, sedangkan kelihatannya sepertinya tidak baik-baik saja? Oke. Langsung dijawab. Iya, ya seperti tadi Ibu. Saya tidak bisa pastikan bahwa segala yang buruk terjadi dalam hidup kita itu langsung ngomong, itu pasti kehendak Tuhan. Tidak boleh juga begitu. Tidak bisa begitu juga. Karena bisa jadi itu karena kesalahan kita, ya. Oleh sebab itu, ayo kita bertobat, ayo kita berubah. Jangan pada waktu kita berlaku curang atau kita melakukan suatu kesalahan, lalu kita dapat konsekuensinya, lalu kita berdoa, dan ketika tidak ada jawaban, lalu kita nyalain Tuhan. Belum tentu juga. Tetapi seandainya kita sudah berlaku setia seperti Stefanus, dan toh kita harus sepertinya kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang kita jalani, itu sesuatu yang buruk di mata dunia. Tetapi kita yakin bahwa itu adalah kebaikan. Pada waktu pergumulan kita dengan firman, kita meyakini bahwa itu adalah cara Tuhan menyempurnakan karakter kita, ya, mengubah kita. Seperti Stefanus itu pada waktu akhir hidupnya, pada waktu dia mati, ketahuilah kematian Stefanus itu justru menjadi benih bagi pertobatan Paulus. Jangan-jangan minta maaf. Sesuatu yang sepertinya kita ini sulit dalam hidup ini, kita mengalami pergumulan hebat, tapi justru pergumulanmu itu justru menjadi benih iman bagi orang-orang di sekitarmu. Ya, amin, banyak amin, orang di amin. sekitarmu dimenangkan. Minta maaf. Amin. Mungkin ada di antara engkau yang kau mengalami misalnya ya seperti yang sedang dialami oleh teman sahabat kami di gereja, kehilangan anaknya di usia 13 tahun. Harusnya itu kan anak menguburkan kita, bukan kita menguburkan anak, kan gitu. Tapi dia harus mengalami itu. Dia berkata pada waktu, aku enggak bisa ngerti. Saya lihat istrinya sepertinya lebih tangguh gitu. Ibu-ibu itu memang lebih tangguh dari pria-pria gitu ya. Ya. Amin. Ayahnya itu kayak minta maaf, kayak bingung, aku enggak ngerti. Aku tiba-tiba bisa nangis. Kenapa kok dari gitu-gitu. Enggak ada jawabannya. Tetapi hari ini pelan-pelan kisah kehidupan mereka itu yang saat ini mereka sedang tidak tahu jawabannya, sepertinya itu buruk, tetapi itu menguatkan orang-orang di sekitarnya, menjadi kesaksian bagi orang di sekitarnya. Bisa jadi, oleh sebab itu pilihlah untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Even itu sesuatu yang sepertinya tidak mengenakan kita. Nah, bagaimana nanti kita menghadapinya? Ingat, Tuhan sediakan damai sejahtera, Tuhan siapkan pengharapan. Tetapi juga bagaimana menghadapinya, jangan sampai ibu-ibu miss Bible & Co pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin. Duh, iklannya Kenapa? bapak-bapak. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Jadi pasti ya yang tepuk tangan semua sudah dikontrak minggu depan datang. Karena itu akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bagaimana betul-betul kita mengenali kehendak Tuhan secara jelas dalam hidup kita. Betul. Kasihan bapak-bapak enggak denger ini. Ibu-ibu yang luar biasa denger ya. Tolong PR-nya nanti pulang ke rumah bapak-bapaknya diceritain ya. Diceritain. Tadi satu ya, terakhir ya. Bisa ya Bu? Sudah ya, jelas ya. Oke, silakan. Kak Pe tanya, kalau tadi dibilang relasi,
Jadi kalau sama Tuhan itu kan relationship, bukan informasi atau bukan transaksi. Tapi apakah kita enggak boleh minta? Kan Matius 7 bilang mintalah gitu. Thank you. Ya. Ibu Vivi ini sahabat lama. Waduh. Ini Ibu Vivi sama Bu Lina ini MDC Samarinda. Wah, jauh-jauh dari Samarinda datang ikut Babel & Co. Kemungkinan mereka mau ngadain Babel & Co di Samarinda. Promo ya, boleh ya. Kalau ke Samarinda jangan lupa makan di depotnya besar. Nah, makanannya enak-enak. Ya. Jadi saya kenal lama karena saya dulu pernah di Samarinda. Ini pertanyaannya luar biasa. Kalau relasi berarti boleh minta? Boleh. Justru itu yang Tuhan inginkan tadi kan, saya jawaban tadi. Karena kita tidak diciptakan sebagai robot. Ya. Tetapi mintalah dengan satu keyakinan bahwa yang pertama kalau orang minta itu tahu diri. Ya, tadi Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan akan jawab semuanya kecuali itu Yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Minta apa saja. Anak saya boleh minta apa saja ke saya. Kecuali itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka tahu. Oh kalau ini papi enggak mungkin jawab gitu. Enggak mungkin. Enggak mungkin gitu. Enggak mungkin mereka datang sama saya dan katakan anak saya umur 18 tahun dan katakan, "Pi, aku besok mau menikah," begitu. Dia tahu, oh belum waktunya. Dia tahu prinsipnya. Nanti kalau menikah step-stepnya seperti apa. Enggak mungkin gitu ya. Tapi dia boleh minta apa saja. Ya. Tetapi minta yang mengerti. Oh kehendak Tuhan itu seperti ini. Itu baik, itu berkenan, itu sempurna, itu menyempurnakan aku. Pasti dijawab. Itulah Matius 7. Mintalah kamu akan diberi. Ya kan? Carilah kamu akan menemukan. Ketuklah pintu akan dibukakan. Itulah Bapa yang baik. Bapa yang tidak perlu kita curigai. Kita bisa minta apa saja, tapi ya jangan ngatur-ngatur dia seenak kita. Gitu, Bukan transaksi gitu ya. ya. Bukan transaksi juga. Kalau enggak gini nanti aku ngambek loh, enggak bisa begitu. Tuhan Walaupun kalau kadang-kadang enggak Tuhan ya, dijawab, ngambek. ya oke lah, oke enggak apa-apa lah. Ya, gitu. Ya, oke. Sudah jelas ya Cik Vivi ya. Oke, ada lagi mungkin? Oh masih bisa dibuka kesempatan lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ada lagi. Ada 2 lagi ya. Boleh, silakan. Pagi. Aku mau tanya aja sih. Kalau ini yang pikiranku ya. Kalau misalnya Tuhan itu kan memang berkehendak ya. Dan Tuhan itu sudah merencanakan semua hidup kita sejak bumi ini belum ada. Terus setiap sejarah yang di Alkitab itu Tuhan juga sudah merencanakan semua gitu. Tapi setiap kejahatan yang ada di Alkitab itu apa memang kehendaknya Tuhan. Dan misalnya ini salah satu contoh kayak Abel and Cain. Salah satu yang Abel ya, yang jahat itu memang Tuhan. Kain ya. Kain yang Kain membunuh. itu. Jadi Tuhan itu memang sudah membuat Kain itu seperti itu, biar dia jatuh. Mungkin Tuhan enggak membuat Kain ini jadi jahat ya. Mungkin Kain juga dikasih pilihan sama Tuhan. Tapi pada waktu itu Kain memilih hal yang buruk. Sesuatu itu terjadi juga pasti kehendak Tuhan kan. Kalau bukan kehendak Tuhan, Kain nggak mungkin sampai kayak gitu juga. Jadi Tuhan mungkin allow it gitu, allow it to happen. Setelah itu terjadi, sejarahnya Alkitab tuh jadi sampai sekarang ini kita bisa tahu hasilnya. Jadi manusia itu bisa tahu contoh-contoh yang ada di Alkitab yang kita bisa serap. Tapi pada waktu itu kok saya ini merasa kasihan juga ya Kain ini ya, jadi kayak kambing hitam gitu. Dia dibikin jahat, dia dibikin jatuh dalam dosa. Sehingga tujuan akhirnya ini kita bisa ngelihat kebaikan Tuhan gitu loh. Tapi kan dalam sisi Kain itu kan kasihan gitu. Dan juga nggak adil ya. Iya, kenapa kok dia itu jadi jahat, jadi yang dianggap jahat, yang jatuh dalam dosa, dan yang maybe ya mungkin dia dimasukkan dalam neraka gitu. Iya. Gini, pertanyaan ini
sementara saya memikirkan jawabannya, nanti ada pertanyaan kedua. Kita dengar dulu pertanyaan yang selanjutnya. Sambil mikir. Saya turun aja ya, semakin susah. Kita sudah berjanji sehidup semati, susah bersama. Jangan turun. Ayo, langsung Pertanyaan aja selanjutnya, ya. oke? Langsung, jadi Siapa nanti tahu sama dirubah. pertanyaannya, silahkan. Terima kasih. Saya Liantiana. Pertanyaan saya yang pertama itu dapat titipan dari teman saya karena nggak bisa datang. Kalau titipan tuh ada uang titipan Justip loh. Jadi saya ya mengajukan ini pertanyaannya, apa tujuan dan manfaat kita itu sebenarnya curiga gitu sama Tuhan. Gitu. Tujuan dan manfaat curiga kepada Apakah Tuhan. semua orang tuh sering curiga seperti itu menurut pengalaman dari pembicara gitu, dari kesaksian-kesaksian seperti itu. Kalau pertanyaan saya itu kadang-kadang saya itu yang pertanyaan yang kedua, kadang-kadang saya itu berpikir bahwa kita ini diberi banyak media oleh Tuhan itu, termasuk orang-orang ya sebenarnya sebagai untuk membentuk kita. Ini contoh ya menurut cara pandang saya gitu. Perempuan habis gitu dia punya juga, dan kebetulan dia juga anaknya punya teman SMA. Teman SMA-nya itu barusan aja belum sebulan kecelakaan yang mungkin lagi viral itu ketabrak truknya Pertamina itu di Jalan Demak, Semarang kemarin itu. Dan dia itu anak tunggal gitu, perempuan. Dan semuanya sudah ditata gitu, ayah ibunya pengharapannya ke dia seorang penjahit kuliah juga gitu. Terus saya itu dari pengalaman saya, kesimpulan saya itu sebenarnya yang dibentuk itu ayah ibunya gitu. Menurut saya, apakah menurut ini pandangan saya itu betul? Kadang-kadang sampai Tuhan itu segitu, menurut saya segitu ngoyonya ya, memberikan media-media itu untuk membentuk kita. Tapi kok kita tuh kadang-kadang marah curiga gitu. Terima kasih. Oh, ini berarti menjawab pertanyaan sendiri yang pertama Ibu ya. Terima kasih. Gak usah dijawab. Tadi kan selesai. betul ya. Tadi kan pertama tanya kenapa pentingnya curiga, kan dijawab ya untuk membentuk ya Pak. Terima kasih Terima sudah kasih dijawab ya sendiri. Bu. Nanti tidak bayar Justipnya, sudah dijawab soalnya. Bu siapa namanya Bu? Lian. Ya, nah, apa betul Bu gitu Lian. persepsi saya? Betul sekali, betul sekali. Seperti Betul itu. sekali. Waduh. Berarti kita ini benar-benar pilihan ya. Iya. Ini mungkin jawaban ini sekalian jadi kesimpulan dan penutup saja. Karena kalau diteruskan nanti ada pertanyaan lebih sulit. Setuju. Sudah. Tambah angel nanti kata dia. Iya. Tadi jawaban yang bagus, pertanyaan yang bagus sekali tadi. Jadi itu pertanyaan saya bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Nggak usah Kain gitu. Yudas. Apakah Yudas diciptakan untuk menjadi penjual Yesus? Berarti kan tidak adil Tuhan. Gitu kan? Betul ya? Sama ya. Tadi Kain gitu. Kain itu ini jadi kayak Tuhan itu jadi kayak sutradara yang mengatur Bawang merah dan bawang putih. merah dan bawang putih. Gitu Kakek kan? nonton sinetron. Iya. Jadi kalau si Kain itu jadi bawang merah, kalau si Habilnya itu bawang putih. Yang ya ini baik aja, yang ini jahat aja pokoknya. Itu Tuhan yang ciptakan. Saya enggak tahu jawabannya. Karena Alkitab tidak menjawab itu. Tetapi yang pertama, kalau kita curiga bahwa Tuhan, curiga itu sebenarnya tidak disalahkan Tuhan juga. Karena di dalam Alkitab ada banyak orang yang curiga dengan Tuhan. Murid-murid Tuhan itu curiga sama Tuhan paling banyak. Thomas curiga, benar tak Tuhan itu bisa bangkit. Kalau aku tidak mencucukkan jariku ke tangan, ke lakunya dia, aku tidak percaya. Itu curiga, bentuk curiga yang jelas diomongkan gitu. Curiga itu tidak apa-apa karena itu relasi gitu. Tetapi biarlah kecurigaan kita itu nanti dijawab dengan keyakinan kepada Tuhan yang adalah Bapa yang baik. Ya, itu yang pasti. Yang kedua, kalau saya mau menjawab tentang masalah Kain, nanti kita bisa ngomong semua tentang Yudas dan segala macam. Ibu-ibu, minta maaf, Alkitab tidak menceritakan dengan jelas reasonnya. Dan tidak juga berkata bahwa Tuhan yang menetapkannya. Jadi kita juga tidak boleh curiga juga. Prinsip baca Alkitab, kalau Alkitab katakan ya, katakanlah ya. Kalau Alkitab katakan tidak, katakanlah tidak.
Tetapi kalau Alkitab diam, kita juga tidak boleh sok tahu. Kita juga harus diam. Nah, untuk urusan ini, Alkitab itu sepertinya diam. Tidak dijelaskan mengapa Allah yang pertama, Allah lah yang menetapkan supaya Kain itu nanti yang menjadi tokoh buruknya. Tidak ada di situ. Ya. Tidak ada Allah itu menetapkan sejak lahir bahwa Yudas akan mengkhianati. Tidak seperti itu. Bahkan dalam kisah hidup mereka, Allah itu dengan jelas memberikan kesempatan untuk mereka berubah. Mereka bertobat, mereka berbalik dari keputusan-keputusan salah mereka. Ya, artinya Alkitab tidak menjelaskan why. Ya, kalau mengapa itu terjadi. Tetapi Alkitab menceritakan apa yang terjadi setelah keputusan-keputusan mereka itu. Dan yang luar biasa adalah Alkitab kita adalah Alkitab yang jujur. Alkitab tidak pernah menutupi kisah-kisah yang buruk. Alkitab tidak pernah menutupi kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini. Itu menunjukkan kita tidak kompatibel dengan dunia ini. Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, dunia ini rusak. Makanya rindukanlah surga, rindukanlah kekekalan. Dunia ini nggak cocok sama kita. Kita penuh pertanyaan kenapa ini terjadi begini. Tetapi sekali lagi Alkitab sepertinya bungkam, sepertinya ya ada sedikit-sedikit informasi, sepertinya diam untuk menceritakan kenapa sih ada sepertinya ada kejahatan, ada tokoh ini, ada tokoh itu yang sepertinya ditetapkan jahat. Sepertinya diam. Alkitab lebih tertarik, penulis Alkitab di dalam terang Roh Kudus yang memberikan inspirasi lebih tertarik menceritakan kalau kejahatan terjadi, kalau ketidakadilan terjadi, kalau ada keputusan salah yang terjadi, harusnya sikap kita seperti apa? Ya, itu yang Alkitab lebih banyak bahas. Dan oleh sebab itu, saya juga lebih tertarik menjawabnya dengan cara begitu. Ya, tadi Bu siapa namanya? Ya, itulah namanya. So, Anda dengar dari sini ya. Jadi saya akan tertarik menjawab itu ya. Ya, saya akan menjawab sekaligus menutup supaya tidak ada pertanyaan lebih sulit. Saya dibisikin Nili katanya masih boleh satu lagi. Saya butuh kopi 2 gelas itu. Oh enggak, jangan. Saya jawab begini. Nanti ibu-ibu boleh cari di internet. Kalau ada yang bisa belikan, saya boleh titip buku itu. Saya sudah lama kepengen beli. Bukunya judulnya adalah When a Good God Allows Rape. Yang menulis adalah Joy Tansi Mendoza. Ya, orang Filipina. Joy itu anak pendeta salah satu gereja terbesar di Filipina. Ya, Peter Tansi itu pendeta yang luar biasa, mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan dan membuat salah satu gereja yang bertumbuh paling pesat di Filipina hari ini. Ya, dengan pemuritan yang luar biasa. Dia punya kelompok pemuritan yang luar biasa. Ibu-ibu seperti ini itu mereka punya Bible & Co seperti ini, pemuritan luar biasa. Satu kali kalau Anda baca buku itu menarik sekali. Saya membaca satu resumenya dan beberapa cuplikan bukunya di Google Books. Saya belum dapat membaca utuh bukunya, tapi itu salah satu buku yang saya kepingin baca. Satu kali pada waktu dia usia 15 tahun, papa dan mamahnya sedang pergi pelayanan. Dan dia minta papa mamanya, "Mama, aku mau pergi hangout sama teman-teman cewekku." Ada 2 teman cewek dekatnya dia mau. Papa mamanya ngomong, "Sudah, panggil saja 2 temanmu cewekmu itu main di rumahmu. Main bersama, nanti kita siapin makanan, kamu ada pembantu yang bisa nolong kamu siapin segala macam." Dan papa mamanya pergi pelayanan, cinta Tuhan. Dari kecil mereka dididik untuk cinta Tuhan, melayani Tuhan. Sore itu adik papanya datang membawa ransup, membawa beberapa yang biasa mereka kirim ke rumahnya Joy. Dan omnya tidak sadar bahwa pada waktu dia datang ke rumah itu, dia dikuntit 10 orang perampok yang datang ke rumah dia. 10 orang. Dan singkat cerita, terjadilah kejadian yang tidak pernah Joy bayangkan sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan itu. Perampok itu 7 diantaranya memperkosa Joy di usia 15 tahun. Anak muda yang cinta Tuhan, yang papa mamanya pelayanan. Luar biasa. Saya bacakan di bukunya itu yang dari artikelnya.
Saya diperkosa dan dilecehkan secara seksual di tempat tidur saya sendiri, di kamar mandi saya sendiri oleh 7 pria. Pada waktu dia berusia 15 tahun. Beberapa waktu kemudian, saya enggak ingat tepatnya, 2 teman ceweknya itu datang dan mereka pun mengalami pemerkosaan yang sama. 2 teman ceweknya itu diperkosa. Makanya dia tuliskan, meskipun aku percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk apa yang terjadi, aku masih dihadapkan pada kenyataan tentang apa yang telah diambil dariku. Kehilangan yang saya rasakan bagaikan sebuah rongga, sebuah depresi yang tidak dapat diisi atau disembuhkan oleh siapapun. Tidak ada solusi yang bisa menjawabnya. Kadangkala pikiranku digelapkan oleh kesedihan. Keputusasaan menghampiriku tanpa diundang. Kadang ia datang di malam hari saat kenangan menyerangku. Atau ia datang sebagai kerinduan untuk kembali ke polosan masa kecil. Bayangkan 15 tahun diperkosa 7 orang. Makanya dia bikin judulnya When a Good God Allows Rape. Ketika Allah yang baik sepertinya mengizinkan pemerkosaan. Ini seperti pertanyaan tadi. Kok Tuhan tetapkan seperti Tuhan? Apakah Tuhan yang menetapkan? Tidak ada yang tahu. Tapi yang luar biasa yang saya pelajari dari Alkitab dan dari kesaksian hidup Joy adalah bagaimana kita berespon ketika sesuatu yang buruk itu terjadi. Bahkan ini bukan sesuatu yang buruk lagi, ini tragis bagi kehidupan Joy. Ibunya hidup dalam rasa bersalah, tapi dia ingat ibunya selalu bertanya pada dirinya sendiri, jika saya tidak bergantung pada Tuhan, kemana saya akan pergi? Saat ia bergumul dengan kenyataan anaknya diperkosa itu, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan berpaling kepada Tuhan, bukan menjauh darinya. Saya percaya ibunya Joy itu rasa bersalahnya luar biasa. Dia pergi melayani Tuhan. Dia cari jiwa-jiwa sementara di rumahnya anak yang dia sayangi, anak yang dia besarkan diperkosa. Oh saya tidak bisa bayangkan itu rasa apa yang ada di hati. Tapi mereka ini yang penting. Mereka memutuskan di situasi yang terburuk itu, mereka berpaling pada Tuhan, bukan menjauh dari dia. Curiga boleh, tapi tidak berpaling sama Tuhan. Itu luar biasa. Joy ngomong begini, setelah saya diperkosa, semacam skeptisme dan sudut pandang yang tidak percaya tumbuh dalam diri saya. Saya sering menafsirkan kasih sayang pria sebagai sesuatu yang jahat dan menyimpang. Dosa-dosa yang dilakukan terhadap saya mengubah kecenderungan alami saya untuk percaya kepada orang lain. Inilah yang dilakukan dosa. Dosa itu menghancurkan, dosa itu merusak, dan dosa itu mengganggu rencana baik Allah. Dan akibat dosa, aku sakit hati, masalah, penderitaan, dan kesedihan yang berlipat ganda. Dan itu merupakan musuh harapan. Namun, ini yang Joy katakan, Yesus menyerahkan nyawanya untuk memulihkan dan menyembuhkan apa yang telah dirampas oleh dosa, untuk memberikan aku harapan. Tuhan yang berdaulat tidak pernah salah, meskipun hal ini sulit dipahami di tengah penderitaanku. Hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa Tuhan menginginkan kebaikan terbesar bagiku. Mengapa? Karena dia mengasihiku dan dia baik. Diperlukan iman untuk melihat ini. Dan diperlukan kasih karunia untuk memiliki iman seperti ini. Dan kasih karunia ini datang kepadaku dari Tuhan. Itulah yang Tuhan bisa kerjakan di dalam diri seorang perempuan yang 15 tahun diperkosa. Hidupnya diubahkan Tuhan. Dia memutuskan dengan 2 temannya yang juga diperkosa. Mereka memutuskan semua kesaksian hidup mereka akan mereka ceritakan kepada dunia. Mereka tidak mau iblis itu memakai itu menjadi sebuah kekalahan. Mereka memutuskan mereka akhirnya sekarang 3 sudah menikah. Joy hari ini menikah dengan seorang suami yang sangat menyayangi dia. Ya, bahkan suaminya itu ketika berkenal dengan Joy dan melihat kisah hidup Joy ini dilepaskan. Saya baca bukunya, bagian bab itu dilepaskan dari belenggu pornografi. Sampai dia merasa jijik dengan pornografi. Karena dia melihat ada seorang perempuan yang pornografi atau seksual yang menyimpang itu begitu merusak. Dia dilepaskan di situ. Dan dia akhirnya bisa menjadi sepasang suami istri yang luar biasa. Hari ini mereka punya 6 orang anak. 6 anak homeschool semua anaknya. Anak itu dididik homeschool semua dan mereka menjadi 2 pembicara yang luar biasa. Saya mendoakan mereka untuk mereka terus setia dalam panggilan mereka untuk membekali keluarga-keluarga yang lain. Buku itu layak dicari, tapi respon dia. Tapi dia ngomong itu juga bukan karena dia kok. Bayangkan 15 tahun, enggak bisa. Dia katakan perlu iman untuk meyakini Tuhan yang baik itu ada bersama dengan aku.
Tidak baik. Dia merasa bersalah kepada 2 teman perempuannya. Saya baca itu. Seandainya dia tidak tak panggil ke rumah, seandainya mereka tidak akan mengalami seperti yang aku alami. Dia pernah protes sama Tuhan pada waktu perampok itu menodongkan pistol sama dia. Dia katakan, tembak aku, bunuh aku saat itu. Dia ngomong, kenapa perampok itu tidak bunuh aku? Hari itu juga. Dia curiga sama Tuhan. Tapi dia ketemu, tapi dia memilih untuk menyerahkan curigaan Tuhan. Dan percaya Tuhan tetap punya rencana kalau dia dibiarkan hidup. Biar itu menjadi kesaksian yang mengubahkan banyak hidup orang yang sedang mengalami sesuatu yang buruk. Ini kisah hidup Joy. Saya tidak bisa menjawab apakah Tuhan betul yang memposisi Kain seperti itu. Siapa tadi? Yudas atau Joy sendiri. Apakah itu Tuhan? Saya percaya itulah dunia, itulah dosa. Makanya jangan main dengan dosa. Dosa itu menghancurkan segala sesuatu. Tapi lebih lihat bagaimana ketika sesuatu yang buruk terjadi itu. Pilihlah untuk beriman kepada kasih karunia Tuhan. Seandainya kita tidak bisa beriman. Seperti Joy yang katakan, iman ini dikaruniakan kepada kita. Makanya Ibrani 12 ayat 3 atau 4 dikatakan, pandanglah kepada Yesus. Dia adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Bahkan pada saat kita nggak bisa beriman sekaligus, percayalah Tuhan sendiri akan mengaruniakan iman itu pada kita. Seperti seorang bapak yang katakan, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itulah pengakuan kita yang terbatas. Kita tidak bisa ngerti semuanya. Tapi saya ingin dorong, pilihlah kehendak Tuhan. Pilihlah berjalan dalam rencana Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan harapan Tuhan akan Tuhan karuniakan dalam hidup kita semua. Amin. Amin. Saya maunya selesai, tapi tetap dipaksa satu lagi katanya. Jadi silakan. Ini Tante Lani nih. Saya mau sedikit kasih pendapat tapi nggak tahu betul apa enggak ya. Dari kejadian kayak tadi Kain, Yudas, dan mungkin juga Petrus kan yang menyangkali Tuhan Yesus. Satu hal saya tuh dapat bahwa karena Tuhan itu memberikan manusia ini kehendak bebas. Jadi dia jadi nggak maha kuasa terhadap kita untuk kalau mereka tuh punya niatan untuk berbuat hal-hal yang seperti yang di luar kehendak Tuhan itu. Dia enggak, kan dia diberi kehendak bebas manusia. Nah, itu tergantung nanti dari kejadian yang sudah terjadi. Mereka mau, kita diresponnya mau balik mendekat kepada Tuhan atau tetap mau menjauh. Ya hasilnya itu sesuai dengan, kalau saya bilang, kalau kita malah mendekat kepada Tuhan, hasilnya seperti tadi ya, semuanya itu akan baik-baik saja. Karena satu hal, bahwa kehendak Tuhan itu tidak pernah salah. Kehendak Tuhan itu selalu sempurna. Tapi kitanya, manusianya ini, yang diberi kehendak bebas itu yang harus menentukan. Makanya hati dan pikiran kita harus terus fokus kepada Tuhan, supaya kita jalan di jalurnya Tuhan. Itu aja. Terima kasih Tante. Kesimpulannya itu tadi ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Pertanyaan-pertanyaan kita, saya tutup hari ini. Terima kasih untuk pertemuan yang indah siang hari ini. Jangan lupa untuk datang di Bible & Co. minggu depan lagi. Saya kembalikan kepada Lili. Oke, thank you Shuling, thank you Betuel. Sungguh luar biasa ya hari ini kita dapat banyak pengetahuan tentang Alkitab sangat mendalam. Di dalam meja masing-masing para peserta, kita ada pertanyaan kelompok yang bisa kita diskusikan bersama. Jadi setelah ini sampai kira-kira jam 12-an kita boleh discuss, boleh bercerita, memberi kesimpulan atau sharing tentang diri kita, tentang kecurigaan akan Allah. Dan di meja juga ada persembahan. Bila yang ingin memberkati bisa memasukkan di tempat persembahan di dekat registrasi, dan bila yang ingin menggunakan QRIS juga bisa. Di meja itu ada tempat untuk kita bisa scan QRIS. Dan yang belum mengambil kopi, jam 11.30 kopi akan ditutup. Jadi para peserta yang masih memiliki kupon bisa menukarkan kopi dan snack di sebelah kanan saya ya. Oke. Dan yang merasa diberkati boleh loh minggu depan ajak teman-temannya sebanyak mungkin untuk ikut di Bible & Co. Daftar, jangan lupa daftar di linknya. Oke, sekian, terima kasih.